Jadi pada dasarnya manusia bahagia atau tidak bahagia di dunia ini, ya, apakah dia menyambut lepasnya ruhnya dari tubuhnya itu dengan penuh bahagia, dia ridho pada Allah, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Apakah betul kita sudah ridho kepada Allah? Cirinya orang yang tidak bahagia itu ciri orang yang tidak ridho sebetulnya. Kalau kita rujuk antara bahagia tidak bahagia, lapang dan sempit, atau dadanya sempit dan lapang, itu menunjukkan adalah ketidakbahagiaan, ya, ketidakbahagiaan. Karena pada dasarnya bagi mereka yang sudah sampai pada martabatnya yang disebut dengan para aulia Allah, kekasih Allah, siapapun dia, ala aulia Allah tadi ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka sudah tidak ada lagi bagi dia adalah kesedihan. Dan Allah sudah berfirman kepadanya, la tahzan innallaha ma'ana, dan janganlah kamu bersedih karena Allah bersamamu. Nah, cirinya orang yang tidak bahagia tidak merasakan hadirnya Allah bersamanya, sehingga keyakinannya kepada Allah tidak ada. Padahal Allah lah yang meliputi dirinya, inna rabbaka ahatu binnas. Artinya orang yang tidak bahagia itu adalah orang yang tidak menyadari hadirnya Allah, yang tidak mungkin Allah berpisah dari dirinya. Wujudnya saja karena ada wujudnya Allah, bahkan hidupnya karena hayatnya Allah, melihatnya karena basornya Allah, mendengarnya karena samanya Allah, berkalamnya karena kalamnya Allah, napasnya hidup karena adalah hidup hayatnya Allah, bahkan wujud karena wujudnya Allah. Tapi orang yang tidak sadar selalu yang ada adalah napas dia, melihat dia, mendengar dia, bicara dia, ada dia. Nah, disitulah keberadaan kita lah yang membuat kita tidak bahagia. Karena bahagia itu sebetulnya tidak membutuhkan syarat, sahabat, ya. Dan semua agama mengajarkan begitu. Manusia dibagi menjadi 3 bagian. Ada manusia butun, ada manusia dada, ada manusia sidroh al-muntaha di kepalanya. Akalnya sudah jadi imam kepada dia. Nah itu aja, kalau seandainya sahabat-sahabat bertanya kenapa saya begini, nah itulah maka kenapa ciri patokan bahwa manusia itu belum mengerti tentang hakikat dirinya banyak bertanya. Makanya orang yang banyak bertanya itu adalah orang yang gak percaya. Termasuk orang yang banyak berdoa pun orang yang gak percaya. Kalau kamu setiap hari bersama Tuhan yang maha gagah, Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang selalu meliputi dirimu, bahkan adanya kamu karena adanya dia, nah kamu gak percaya dengan kehadirannya. Maka kamu akan tidak bahagia. Itulah sesungguhnya kalau kau ingin melihat apakah tahajudmu sudah berdampak, apakah zikirmu sudah berdampak, apa doamu sudah berdampak, tergantung seberapa sedikit dan banyaknya pertanyaan. Itulah baginda Nabi bersabda, orang yang selalu bertanya kenapa dan bagaimana, itu orang belum mengerti tentang hakikat hidupnya. Orang yang nggak mengerti hakikat hidupnya akan selalu gelisah, karena dia selalu merasa pirok dengan Allah. Coba kamu berjalan dengan seorang raja, kamu berjalan dengan seorang pemimpin yang hebat, dia kaya, dia gagah, dia hebat, dia bahkan la tuhliful mi'ad, tidak pernah lalai dengan janjinya. Coba kamu nyaman nggak berjalan dengan orang yang semacam itu? Tapi kenapa manusia justru tidak bahagia? Takut dengan manusia. Apa yang ditakutkan dengan manusia? Manusia itu dorro wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusur. Kata Abah juga, kalau kalian ada yang bisa nyantet Abah seluruh manusia di dunia ini, silakan. Karena saya sedikit pun kadang takut saya manusia. Manusia itu tidak punya daya kekuatan. Itulah kemarin Abah sudah jelaskan. Bagaimana yang disebut khauf, takut. Apa yang disebut khosyah itu? Takut pada Allah disebut khosyah. Takut pada makhluk disebut khauf. Orang yang takut pada makhluk itu sungguh orang yang belum paham siapa makhluk, siapa Allah. Inilah kebodohan. Akhirnya si makhluk itu diberikan kekuatan oleh Allah untuk melawanmu. Akhirnya makhluk itu diberikan kekuatan untuk menyerangmu. Karena kau anggap dia punya kekuatan. Itulah orang yang takut pada Allah disebut dengan khauf. Makhluk disebut dengan khauf. Takut kepada Allah disebut khosyah, beda. Maka itulah kenapa innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang disebut ulama itu yang yakhsyallah, yang takutnya pada Allah. Kenapa dia takut pada Allah? Pada saat dia sudah takut pada Allah, maka seluruh makhluk ini akan takut kepada dia. Tidak ada. Dia bahkan tidak takut dengan siksa kubur. Apa artinya siksa kubur? Kalau dia ngerti Tuhannya itu adalah menyayangimu. Sebagaimana kalian punya anak. Apakah dulu pada saat kalian ingin punya anak, apa kalian menjamin anak kalian akan membahagiakan kalian?
Pada saat kalian punya anak, apa yakin anak kalian akan taat pada kalian? Pada saat kalian memutuskan untuk punya anak, apakah yakin anak kalian itu akan selalu akan nurut pada kalian? Kenapa kalian walaupun gak yakin begitu, tetap ingin memiliki anak, bahkan ditambah lagi anak? Karena kalian sadar, sejelek-jeleknya anak kalian, rasa cinta kalian lebih besar kepada anak itu. Pahami itu. Karena rasa kalian kepada anak itu, apapun kesalahannya, kalian sudah siap memaafkan dia. Itulah kenapa kalian punya. Nah, apalagi Allah. Tadi semua. Yang jutaan kali, miliaran kali lebih sayangnya kalian orang tua kepada anak. Karena kalian yang sudah ngerti Allah. Sebagaimana kalian mengerti pada anak kalian. Seburuk-buruknya dia. Tetap kalian sayang pada dia. Itulah kalian yakin maka kenapa punya anak. Demikian pula Allah tahu bahwa makhluk yang diciptakannya akan melawan dia. Dia tahu bahwa makhluk yang diciptakannya itu akan kadang-kadang maksiat kepada dia. Dia tahu bahwa makhluk yang diciptakannya itu akan berani bahkan menantang dia. Tapi rasa cintanya dia kepada makhluk itu melebihi daripada apapun yang akan dilakukan oleh makhluknya. Nah, inilah kebodohan. Buat apa kalian berilmu kalau seandainya tidak menyadari kebahagiaan itu? Tadi, justru kalianlah yang ada. Nah, inilah persoalan. Jadi sekali lagi, ketidakbahagiaan penyebab manusia karena dia tidak menyadari kehadiran Tuhan yang penuh dengan cinta. Manusia masih takut dengan neraka, itu bodoh, itu orang. Sesungguhnya, bagaimana mungkin kau takut pada makhluk Allah, sementara kau nggak takut pada yang menciptakan makhluk itu? Nah, inilah yang akhirnya manusia menjadi lemah, akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena yang kau takuti, karena tadi ada khauf, ada khosyah. Khauf, takut pada makhluk. Pada saat kau takut pada makhluk, makhluk itu dibikin gagah kepadamu. Dia akan menghancurkanmu. Kan begitu instruksinya, hai dunia, hai makhluk, kata Allah. Larilah kamu dari mereka. Apa namanya, yang sujud pada dirimu. Dunia ini adalah perwujudan Allah. Al-alamu mir'atu al-haq. Maka orang yang mencintai dunia ini yang melihat Allah. Itulah yang orang akan diuji oleh Allah dengan kesulitan. Nah, ini pahami. Tiap hari ngeluh kesulitan anak, kesulitan istri, kesulitan keluarga, kesulitan ekonomi. Betapa bodohnya manusia semacam itu. Karena dia tidak menyadari betapa dia bersama dengan Tuhan yang menciptakannya, yang cintanya kepada kamu adalah melebihi daripada marahnya. Cintanya kepada kita adalah melebihi daripada segala kemurkaannya. Betul. Allah itu Raufur Rahim, Ghafurur Rahim. Allah itu Afuun Karim. Memang Allah itu Al-Muntakimu. Allah itu Ad-Daru, yang memberikan darurat. Tapi darurat yang dia berikan itu diliputi dengan kasih sayangnya. Bukan darurat yang darurat. Sebab itulah berfirman, innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinna nasan, aku tidak akan mendolimimu sedikit pun. Kalianlah yang mendolimi diri kalian sendiri. Nah, inilah manusia. Jadi intinya, orang yang sudah berhenti berkata kenapa dan bagaimana hidupnya, sesungguhnya itu orang belum paham tentang arti hidup itu sendiri. Orang yang masih terus meminta perlindungan pada Allah, yang Allah selalu menjaganya setiap saat, itu juga karena orang belum paham kepada Allah. Orang yang terus minta rezeki pada Allah, itu orang juga yang belum sadar setiap hari adalah khairul razikin. Dialah Allah Al-Karim, selalu memberi tanpa diminta. Itulah kenapa dia ingatkan, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Hei insan, apa yang melalaikan engkau kepada Tuhanmu, Rabbmu Al-Karim. Apa itu Al-Karim? Al-Karim itu melebihi Rahman, Rahim sebetulnya. Karena dia memberi tanpa diminta. Karena dia tahu apa yang menjadi permasalahan kita. Kalau kamu baik dalam keadaan lapang, kamu akan diberikan lapang. Sebenarnya pada saat kamu diberikan sempit, karena kamu buruk dalam keadaan lapang, Allah masih melihat kamu dalam sempit, itulah kamu mau kembali pada Allah. Tapi kalau seandainya kamu akan datang pada Allah dengan kelapangan, dia lebih senang memberimu lapang. Karena pada asalnya dia ingin membahagiakanmu. Tapi orang terus mengeluh, nggak menyadari kesalahannya, nggak introspeksi. Tadi ngajinya udah kayak siput, nongol hilang. Ya gimana? Karena ya urusan selain Allahnya lebih besar daripada urusan Allahnya. Selama kamu pandang urusan makhluk lebih besar dari urusan Allah, maka kamu akan terus berhadapan dengan makhluk itu. Ingat itu. Kau takut miskin yang datang kemiskinan. Tadi semua. Kau takut dengan penyakit yang datang penyakit. Kau takut masalah yang datang masalah. Karena kau bukan takut pada Allah. Dan Allah sudah menginstruksikan. Hei dunia, sujudlah kamu kepada mereka yang sujud pada dirimu.
Tuh, yang sujud pada Allah. Pada saat kamu sudah khosyah pada Allah, maka seluruh makhluk ini khauf kepada dirimu. Jadi pada saat kamu khauf kepada makhluk, maka seluruh makhluk ini dibikin berani melawanmu. Bahkan dia menjajahmu, dia menguasaimu. Tadi, itulah ilahmu yang kau takuti itu. Bukan Allah, tapi serangannya, tapi makhluknya. Nah ini, apapun yang kamu amalkan yang dilakukan oleh dirimu, sia-sia. Emang ada kamu bisa menahan serangan makhluk yang sudah Allah izinkan nyerang kamu? Bisakah kamu menghilangkan kemiskinan? Kemiskinan itu yang datang diizinkan oleh Allah datang padamu. Nggak bisa walaupun kau dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja integritas, kerja tuntas sebelum kerja ikhlas. Itulah. Di sini pada dasarnya boleh disimpulkan manusia yang tidak bahagia, manusia yang tidak kenal dirinya. Pasti itu. Manusia yang selalu gelisah adalah manusia yang tidak kenal dirinya. Pasti itu. Karena Allah kebahagiaan selalu ada bersamamu. Itulah kenapa dia ingatkan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Hei insan, apa yang melahirkan kamu itu? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Tuhanmu, engkau diciptakan, khalaqaka tadi semua dan menyempurnakan penciptaanmu. Allah mengatakan tadi, fasawwaka, sawwu, sempurnakan, luruskan. Tadi semua, tadi. Fi ayyi syurati ma syarokabak. Coba kurang apa itu Allah menjamin. Sesungguhnya wujudmu seolah-olah wujudku. Nah itu. Sesungguhnya melihatmu basorku. Sesungguhnya ada akalmu pun. Ilmumu ilmuku. Sesungguhnya samamu adalah pendengaranku. Pendengaranku adalah samaku adalah. Pendengaranmu adalah samaku. Tapi kenapa manusia menjadi yang wujud dirinya. Yang melihat dirinya. Yang mendengar dirinya. Yang berkalam dirinya. Akhirnya seluruh makhluk ini dianggap musuh oleh dia. Siap-siap. Makhluk itu jadi ilah kepada dirimu. Dikir yang kau lakukan kayak apapun hebatnya, tetap kata Allah, lawan dia tuh. Ayo. Terus kata Allah, semakin kau takut pada makhluk, Allah suruh lawan dia tuh. Maka yang tadinya musuhmu hanya satu kekuatan, begitu kau takut dengan dia, naik 1000 kekuatan dengan kekuatan Allah. Itulah iblis selalu berkata, kalau kau apapun yang kau lakukan, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinana lahum fil ardh walau gwiyanahum ajmain. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Kata iblis, semua yang kau lakukan akan aku hancurkan dalam wujud ibadahmu. Selama kau yang melakukan dikir, selama kau yang taat, selama kau yang sholat, selama kau yang ada, akan ku hancurkan, kata iblis. Karena aku menghancurkan kamu dengan kekuatan Allah. Kamu ibadah dengan kekuatan sendiri, ilmu sendiri. Nah, inilah kebodohan manusia di akhir zaman sekarang ini. Kenapa selalu takut dengan makhluk? Dan Allah sudah menjamin dorro wala naf'an. Tidak ada yang bisa berikan darurat, tidak ada yang bisa berikan manfaat. Dorro wala naf'an wala mautan wala hayatan. Tidak ada yang bisa berikan maut manusia itu. Kenapa kamu takut dengan manusia? Ini ya Karim. Akhirnya mata yang kau lakukan untuk menyebutkan tulisan Quran sekalipun, Quran itu nggak ada gunanya buat kamu. Karena kau takut dengan makhluk. Tadi, walaupun dikir yang kau sebutkan la ilaha illallah, la ilah, tapi yang kau takutkan makhluk, berarti kau adalah bodohnya luar biasa. Padahal gak usah pun kau melakukan, sadari kehadiran Tuhan. Tidak ada makhluk yang bergerak kecuali diizinkan Tuhan. Takutlah pada Tuhannya. Kan, dunia Tuhan, akhirat pun Tuhan. Tadi semua, apa yang bukan Allah? Tadi, itu mana la ilaha illallah. Nah inilah sahabat yang harus kita pahami. Kenapa? Ada istilah takut pada makhluk disebut khauf dan takut pada Allah disebut khasyah. Harusnya khasyah. Maka itulah seorang yang disebut ulama bukan jago ilmu, bukan bisa baca kitab, bukan hafal jutaan kitab hadis, bukan. Adalah mereka yang takut pada Allah. Karena pada saat kamu takut pada Allah, ilmu Allah pun hadir pada dirimu. Pada saat kau takut pada Allah, makhluk Allah pun sujud pada dirimu. Kenapa kau nyari-nyari ilmu dengan amalan ini supaya kau berilmu? Padahal ilmu itu Allah. Inilah kebodohan. Kenapa sih manusia itu mencari Tuhan yang begitu banyak ilahnya itu? Nggak berilahkan Tuhan yang satu, yang komplit, paket komplit. Mau gagah sama dia, mau kaya sama dia, mau pandai sama dia, mau hidup sama dia. Karena dia nggak ada mati. Dia tidak punya asma mati. Yang ada di hayat, hidup. Itulah orang yang sudah kembali kepada dia. Baginda Nabi bersabda, al-mu'minuna la yamutuna. Seorang mukmin, seorang orang yang sudah menyadari ruhnya, la yamutuna, dia tidak akan mati.
Balian kiluna min daril fana ila daril baqo. Hanya berpindah dari makhluk yang tagoyur ini kefanaannya, pindah kepada bako, Allah yang tetap. Tadi semua, ya. Cuk orang Sunda mah lumampah tengah lengkah. Init bari cicing jeung Allah. Tuh. Nah itu. Maka kenapa di belakang Abah ini ada kupu-kupu? Kupu-kupu adalah perlambang masih kita ini lebih buruk daripada ulat sekalipun. Kenapa Allah jamin rizki dabah ulat? Wa min dabatin illa Allah rizquha. Kalian bukan dabah, tapi kalian lebih takut tidak punya rizki daripada dabah. Coba, Allah sudah berfirman, wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Kenapa? Karena belatung ulat dia mengerti, dia itu kotor, dia mengerti, dia itu menjijikan. Ulat dibenci petani, ulat dibenci perempuan, ulat dibenci oleh makhluk siapapun. Petani membencinya, petani bunga membencinya. Ulat itu, petani sampai kelapa pun ulat gerayak itu dibenci. Petani benci kepada ulat yang makan akar, benci ulat. Tapi ulat, makhluk yang tahu Tuhannya, dia menyadari itu, maka dia ingin berubah. Selama saya menjadi makhluk yang terus, maka saya tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Cuma manusia ini takut dengan rezeki. Allah sudah menjamin. Tadi. Cuma sayangnya manusia malah cari rezeki dengan caranya, dengan kekuatannya. Padahal Allah sudah mengatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini yang ditakutinya makhluk, yang dicarinya makhluk, di otaknya proyek, kayak Pak Don nih. Otaknya proyek melulu. Kira-kira manusia mana yang bisa nolong saya? Orang mana yang bisa berikan kekuatan pada saya? Bagaimana mau selesai urusannya, Pak? Inilah. Di semua. Coba mari kita rubah. Enak mentauhidkan Allah itu. Kekuatan ada pada satu. Kendali ada pada satu. Kucing maaf, Pak Don. Tadi semua. Kekuatan ada pada satu. Tadi semua. Maka hadirkan dia sang kehadiran. Al-wujud. Tadi semua. Ya. Jadi boleh disimpulkan, sahabat. Berapa puluh pun pertanyaan kalian. Persoalannya satu. Satu, bahwa kebanyakan dari kalian yang bertanya itu belum kenal siapa dari kalian. Itu satu. Yang kedua, belum merasakan kehadiran Allah yang meliputi diri kalian. Sehingga segala yang dipandang selain Allah itu, tadi karena hukumnya sudah sunatullah. Kalau kamu anggap dia musuh, kalau kamu dia takuti, maka sesungguhnya dia memiliki kekuatan. Kalau kemiskinan itu kau takuti, maka kemiskinan akan datang kepadamu. Itulah baginda Nabi bersabda. Siapa yang datang kepada manusia, menyelesaikan kepakirannya, maka sebelum orang itu nolong, Allah akan berikan 70 kepakiran baru. Coba, itu hadis sahih. Artinya manusia yang bersandar pada manusia, dengan ketakutan yang dia takuti itu, akan datang ketakutan pada dirimu 70 kali lebih kuat dari sebelumnya. Karena kau yang salah itikad. Tadi semua. Maka marilah takut hanya pada Allah, khasyah itu. Maka innama yashallaha min ibadil ulama. Takut pada Allah itu khasyah. Takut pada makhluk khauf. Nah kebanyakan manusia khauf kepada makhluk. Miskin makhluk, neraka makhluk. Yang dirindukannya surga makhluk. Coba. Tidak ada surga yang abadi sebelum kau ketemu Allah. Ingat itu. Dan tidak ada manusia yang bisa mati asal kau sudah ketemu dengan Allah. Karena mati itu tidak ada. Maka kata apa? Manusia keluar jasadnya, ruhnya dari jasad. Hanya al-ma'un atau almarhum. Manusia yang penuh ketakutan tadi. Sesungguhnya al-ma'un itu sesungguhnya. Maka kalaupun mati dari ulaika kal an'am balhum adol. Dari semua. Hanya akan berganti tubuhnya. Dari tubuh manusia. Kepada tubuh kirodatan wa khanajir. Apapun yang dikehendaki dia. Batu. Ulet. Buat apa kata Allah hidup di dunia. Kalau kamu hanya takutnya kepada selain aku. Inilah sahabat. Marilah bangkit kalian. Tuhan kalian ingin kalian bahagia. Tuhan kalian ingin kalian adalah selamat dunia akhirat. Bahkan sejak awal dunia ini diciptakan. Allah sudah berfirman. Wa idkulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannah. Wa kula minha rogoda. Kata Allah. Tadi. Silakan. Aku hei Adam Hawa. Hei ruh dan jasad. Begitu tuh Allah ngomong sebenarnya. Hei manusia. Ruh dan jasad. Ruhnya itu Adam. Tubuhnya Hawa. Karena di Hawa itulah tubuh kita. Ada amaroh, lawamah, mulhimah, mutmainah. Karena si Hawa itu. Tubuh kita Hawa. Maka kenapa ada 4 nafsu tadi? Pada Hawa. Makanya nggak ada Adam nafsu. Ada juga Hawa nafsu. Hawa yang punya nafsu di tubuh ini. Kenapa?
Karena tubuh ini disusun dari narun, sifat api yang menjadi nafsu amarah pada tubuhmu. Apilah yang menjadi Tuhanmu. Apilah yang sesungguhnya yang kalian sembah setiap hari. Maka pemarah itu sifat api. Dari semua. Kalian nggak sadar menyembah api setiap hari. Marah dikit-dikit, marah dikit-dikit, marah. Bukan marah karena Allah. Marah kepada kemiskinan, marah. Nah inilah sifat api yang kalian sembah. Itu bukan Allah. Baru narun, baru alifnya pada Allah, baru jalalnya Allah, baru koharnya Allah yang kalian kenal itu. Baru kamu kenal pada api itu. Coba kau kenali Allah itu kembalikan kepada nar, kepada nur. Maka nafsul amarah itu nanti akan berubah. Kau pandang sebagai api, maka dia adalah narun. Kau pandang dia adalah alifnya lafaz Allah, maka dia adalah nurun. Maka ya, ini seperti ini. Nar dan nur, tidak pernah berpisah nar dan nur. Itulah Allah cinta dalam Al-Quran. Malaikat dan iblis kan pernah berpisah. Ya malaikat, ya iblis. Pada saat kamu nur, dia malaikat. Tapi pada saat kamu pandang dia sebagai makhluk, iblis dia itu narun. Coba pahami. Manusia takut dengan makhluk itu adalah menyembah api dia itu. Menyembah angin, hawaun. Karena manusia juga adalah diciptakan salah satu unsur adalah lam awalnya lafaz Allah. Hawaun, udara. Hawa tuh, hawaun, si hawa. Hawa itulah tubuh kita. Tadi. Makanya kenapa Nabi bersabda tentang nanti yang masuk dalam neraka itu perempuan. Nah, itu pun sanepan. Orang menuduh istri-istrimu, perempuan masuk neraka. Enak saja. Kalau begitu seandainya Allah menghitung bahwa perempuan yang masuk banyak neraka, maksudnya bukan perempuan, tubuhmu lah perempuan itu. Walaupun kamu perempuan, tubuhmu itu adalah istrimu. Tapi ruhmu walaupun kamu perempuan, dia adalah suamimu, rijal. Itulah Rabi'ah Adawiyah disebut rijalullah. Rabi'ah Adawiyah itu yang mana? Cangkangnya itu tadi adalah, walaupun dia perempuan, tubuhnya juga perempuan. Kamu laki-laki, walaupun bagaimanapun, tubuh kita perempuan. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'ala qawam tadi, bukan qiyam, apa namanya? Ruh pemimpin kepada jasad. Kalau tidak, jasad akan memiliki 4 tadi. Sifat narun menjadi nafsu amarah, hawaun menjadi nafsu lawamah, maun menjadi mulhimah, turabun menjadi mutmainnah. Dan Allah hanya akan mengundang kamu yang sudah sampai pada mutmainnah, sudah kembali pada tanah. Pandang tanah bukan sebagai tanah, sebagai Nur Muhammad. Pandang air bukan air tapi Nur Muhammad. Pandang angin bukan angin tapi Nur Muhammad. Pandang alif, api adalah sebagai Nur Muhammad. Maka kau sekarang yang tadinya hawa, sekarang kau kembali kepada Nur Muhammad. Dohirmu Nur Muhammad, batinmu Nur Muhammad. Selesai sebetulnya persoalan hidupmu. Dan kau akan mulai tenang jiwamu. Kenapa? Karena mulai percaya. Maka al-iman itu bukan tentang percaya, tapi al-yakin. Itulah iman itu harus dibuktikan dengan tubuhmu. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalika, inilah kitab. La raiba, tidak ada keraguan di tubuh ini. Aku tidak pernah berpisah dengan Tuhanku. Aku tidak akan pernah takut dengan miskin. Karena Tuhanku adalah Ghaniyun, Mugni, Razak. Aku pun tidak takut dengan makhluk apapun. Karena Tuhanku Al-Jabar, Jabar, Kohar, Ajij. Kenapa kau takut? Inilah manusia-manusia yang takut dengan makhluk. Karena manusia-manusia itu penyembah makhluk. Surga disembah. Surga ditunggu-tunggu. Surga diharapkan. Padahal, adakah surga tanpa adanya Allah? Mana yang lebih mulia? Surgakah atau Allah? Nur Jamalillah setetes itu atau Allah? Lautan kebahagiaanmu itu. Ini manusia akhir zaman ini. Ya sahabat. Jadi Abah ini sedikit mengungkapkan tadi, begitu banyak orang yang menyampaikan tentang ketidakbahagiaannya, hutanglah, inilah, semuanya datang itu karena kamu menyembah bukan Allah. Percaya sama Abah. Dan Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapa yang melahirkan adalah tadi. Ingat kepadaku, sebenarnya tubuhmu adalah fi'ilku. Sebenarnya hatimu adalah asmaku. Sebenarnya ruhmu adalah sifatku. Sebenarnya sirmu adalah jatku. Dan sebenarnya kamu adalah aku. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Kalau kamu adalah kamu, siap-siap kau menghadapi kesulitan. Seluruh makhluk di dunia ini yang kau kejar-kejar dengan usaha, dengan apa, pekerjaan, jabatan, ujung-ujungnya adalah Firaun. Kalau ilmu adalah ilmumu, kau silakan mondok di pondok A, pondok B, pondok C, pondok D, dan ilmu milikmu, siap-siap kau jadi Barsiso. Jadi kau kejar-kejar sekolahmu ini supaya kamu bisa menjadi pejabat,
siap-siap jadi Firaun. Cuma itu saja kembalinya. Firaun kah? Barsisok kah? Salabah dan Korun. Kaya salah, pinter agama salah, jadi pejabat salah. Ini karena manusia nggak ngerti tentang hakikat dirinya. Coba kau kembalikan kepada apa sebagaimana Tuhan ingatkan, ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Seolah-olah Allah itu di situ ada heran. Mufassirin mengatakannya keheranan Allah kepada manusia yang nama insan. Tadi Allah tidak akan heran, ya. Itulah banyak Allah itu kata-kata bertanya. Makanya menggunakan kata-kata istifham, tapi yang sifatnya takriri, bertanya yang bukan bertanya. Itu penegasan Allah, karena Allah ingin kayak alam nasroh contoh. Kenapa? A-nya itu menggunakan istifham, kalimat bertanya tapi takrir. Karena dia tidak bertanya sesungguhnya. Dia ingin menegaskan pertanyaan. Alangkah tololnya kalian itu begitu. Alangkah bodohnya kalian itu. Ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Betapa bodohnya kalian takut dalam hidup. Betapa bodohnya kalian takut dengan neraka. Betapa bodohnya kamu inginkan surga. Betapa bodohnya kamu takut dengan hutang. Itu seolah-olah begitu Allah itu bertanya. Tapi dengan kasih sayang. Makanya menggunakan istifham itu. Alam nasrah. Nah itu kenapa menggunakan nun. Menggunakan tadi. Nahnu, nun. Supaya aku dan kamu. Na'budu. Aku dan. Itu kan bisa saja Allah menggunakan hamzah. A'budu. Aku. Tapi tidak. Na'budu kami. Nasta'in. Karena kamu gak bisa sholat tanpa aku. Tanpa si nasta'in gak ada na'budu. Coba. Apa wirid yang kamu lakukan itu? Selama yang kau takuti makhluk. Tadi semua. Allah lah di kiri itu. Allah lah sang kehadiran itu. Maka itu kata Allah. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Fi ayyi syuratin. Syurah. Surahnya saja. Makanya wujud karena wujud Allah. Wujud hidam bako. Moholapatu. Lil hawadisi. Yamuhu binafsihi. Wadaniyat kudrot irodat. Barulah di situ ada ayan horjiah untuk cangkangmu. Adam tubuhmu itu. Jadi ngomongin ayan horjiah. Ngomongin adalah cangkang tubuh kita. Adam namanya itu. Tadi. Adapun ngomongin ruhmu. Ayan sabitoh. Ruhmu. Muhammad lah itu Rasulullah. Yang ditiupkan oleh Allah. Nafahtu fihi mir ruhi. Yang Allah berkatakan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum itu. Wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di dalam dirimu ada Rasulullah. Dalam dirimu ada Muhammad. Makanya Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Walakin Rasulullah. Khatamun nabiyyin. Kamu tiap hari bersama Rasulullah. Kau nganggap Rasulullah dianggap mati lagi. Betapa menghinakannya orang Islam kepada Rasulnya sendiri. Kau nggak hidup tanpa Rasulullah. Kau nggak bisa melihat tanpa ada Rasulullah. Melihatmu karena basirnya Muhammad. Basarnya Allah. Basarnya Allah ada kepada basirnya Muhammad. Paham itu? Wujudnya kamu karena wujudnya Muhammad. Kamu nggak ada kalau nggak ada Allah Muhammad. Tanpa Muhammad. Maka itu dibagilah Muhammad hakiki, Muhammad majaji, Muhammad harid, Muhammad derajat baginda Nabi Muhammad sebagai laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Contoh foto model untuk jasad, untuk melihat gimana diam, bagaimana dia jadi suami, bagaimana dia pemimpin perang, bagaimana dia berhadapan dengan tetangga, bagaimana dia berhadapan dengan beda agama. Maka Muhammad Rasulullah yang di Madinah itu, dia tidak membenci kepada Yahudi, kepada Nasrani. Dia suapin orang Yahudi buta 12 tahun. Dia kirimin kurma tuh orang Nasrani tiap hari. Orang yang meludahi dia Majusi tiap hari dijenguknya pada saat sakit. Karena Muhammad tidak pernah membenci kepada apapun. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar. Tadi, tapi diliputi dengan ruhamau bainahum. Tadi semua. Tarohum ruka'an sujada, selalu ruku dan sujud. Hidupnya yabdaguna fadlan minallahi wa ridwana. Selalu yang dicarinya adalah keriduan Allah. Akhirnya dalam hidupnya, sholatnya berbekas. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Dari tangannya banyak orang yang terbantu. Dari tangannya banyak orang yang tertolong. Dari mulutnya penuh nasihat kepada orang-orang untuk kebaikan. Karena dia selalu menyayangi. Ngaku-ngaku umat Muhammad tapi tidak pernah mencerminkan Muhammad. Ngaku-ngaku hamba Allah. Sebut-sebut nama Allah. Sedikit pun nggak kenal. Bahkan merasa pirok dengan Allah. Ini persoalan makhluk hari ini, sahabat. Ini Abah sebetulnya sedang disclaimer. Karena begitu pertanyaannya, Abah menyedihkan. Setiap pagi Abah membuka. Dan buat teman-teman yang WA Abah yang bertanya ingin dibimbing satu persatu, mustahil. Maaf.
Karena Abah tuh setiap hari bisa sampai 300 WA. Maka buat admin juga nggak selalu nomor Abah itu diberikan. Ya, karena udah dijawab satu nanya lagi, dijawab satu nanya lagi. Nah inilah. Akhirnya Abah sedikit, Abah tidak marah. Tadi semua, cuma mustahil Abah bisa membimbing. Ini makanya tadi Abah nggak disembunyikan dalam live ini. Amaliyahnya, segalanya. Karena ini bukan waktunya lagi mengumpulkan ilmu Allah. Kulil haqqa walakana murad. Hari ini katakanlah kebenaran. Walaupun Abah harus siap digantung oleh seluruh ulama syariat sedunia sekalipun. Abah nggak peduli, nggak takut lagi pada makhluk. Kenapa? Silakan kalian siapkan pasukan tembak seluruhnya. Tadi semua, sedikit pun gak ada takut. Karena apa yang kutakutkan selain Allah? Tadi semua, ya. Karena selain Allah itu nggak ada yang punya daya. Selain Allah itu adalah tidak berkuasa. Selain Allah itu tidak punya kemampuan. Hanya dia dan dia.